Sebentar lagi dia akan halal bagi orang lain. Hai, Hai, balik lagi di channel kita. Mulai terbuka. Kita hari ini agendanya enaknya ngapain ya? cerita-cerita nggak sih? Kita akan bercerita lagi. Oke, tapi kali ini ceritanya beda. Kalau di video kita yang pertama kan kita masing-masing ambil buku tuh. Iya. Nah, kalau sekarang kita satu buku kita baca bareng. Oke. Boleh. Tapi kayaknya ada yang kurang nggak sih? Iya. Apa tuh? Mana nih ya ketua Soalnya- geng kita? Kita punya ketua ya sekarang ya. Oh, ada ketuanya. Tapi channelnya ini apa kita kuasain aja ya? Udah tinggal aja lah. Baca Jadi kali ya. kita langsung pilih Iya, buku mungkin. aja gimana sih? Hey, mau ditinggal? Datang guys. Lagi diomongin. Panjang umur ya. Kita Panjang umur. mau pilih buku. Selamat datang kakak. Iya, selamat datang dulu kepada katanya ketua kita. Ketua kita. Astaga, asisten. Asisten. Terus apa nih, Vin? Ya nih, jadi kita mau bahas tapi satu buku aja gitu. Boleh. Dipilih buku yang mana? Cucuk kembang. Milihnya gimana nih? Milihnya yang sesuai dengan perasaan gak sih? Ini dong. Yang ini. Kita semua pernah sedih. Cocok banget. Bukunya Boy Chandra. Bukunya Koicha. Rasanya sudah sendu. Siapa yang pernah sedih? Sore hari. Kita Semua semua pernah nggak sih. sih? Kita semua. Judulnya aja kita semua pernah sih. Siapa dulu yang mau baca? Yang Om Bimpa deh, kemarin Oke, kan oke. udah Bimpa. Om Bimpa. Oh, yang paling itu nggak sih? yang paling tua. Yang paling dewasa. Paling dewasa. Oke, aku dulu nama. Oke. Kita semua pernah sedih. Boy Chandra yang aku baca sebentar lagi. Sebentar lagi dia jadi milik orang lain. Akan ada yang menemaninya membuka pagi. Akan ada yang mendampinginya sepanjang hari. Saat malam dingin, ada seseorang menghangati dengan pelukan. Sebentar lagi dia akan resmi dimiliki orang lain. Akan ada yang membantunya berdiri kembali saat jatuh. Akan ada yang merindukannya saat dia jauh, saat sepi dan sedih. Ada seseorang memulihkan dengan selalu ada. Sebentar lagi dia akan halal bagi orang lain. Akan ada yang membantunya melakukan pekerjaan harian. Akan ada yang menjadi kawan diskusi saat buntu pikiran. Saat dia hilang kendali, ada seseorang mengarahkan kembali. Kamu kenapa masih bertahan di sana? Duduk sendiri, menyesali hidup tak bermakna, merasa bersalah karena telah melepasnya, berpikir hidupmu gagal jika tidak dengannya. Kamu kenapa masih betah di sana, menghafal ulang kenangan yang ada, mencoba mereka-reka adegan seandainya dia masih ada, tak menerima kenyataan bahwa semua sia-sia. Sudahlah, jangan menghukum diri lagi. Semua ini biasa saja, tidak perlu berlebihan menyikapinya. Biar dia dengan yang lain, mungkin memang bukan dia yang benar-benar Tuhan ingin untuk disandingkan denganmu, untuk menjadi yang halal untukmu. Ini Kayak apa ya? so Kayak deep, so deep. bener-bener bayangin nggak sih? Aku dengernya deg-degan sih. Ya, yang deg-degan baca. Aku dengernya boleh. Ini Sampai kehilangan. penyembuhan dia. Mulai kayak apa deg-degannya. Sebentar lagi ada yang apa? Halal. Menemani. Kayak yang memberi pelukan. Dan itu bukan aku lagi. Dan masih menunggu kita di titik yang sama, di posisi yang sama. Padahal dulu waktu dia jatuh, dia hancur, kita yang jadi kakinya. Aduh,
Kita yang bantu dia berdiri, kita yang nemeni dia saat dia nggak bisa tidur, saat dia nggak punya apa-apa, kita membantu. Selalu ada di dunia. Dan sekarang ada orang lain. Ya berarti sebentar lagi tugasku selesai. Iya. Benar-benar selesai. Tugas apa? Menjaga jodoh orang. Udah kayak dalam banget ya ini yang kali ini ya, Iya, episode ini. sangat dalam. Ini bukunya cocok sih dibaca. Sangat cocok dibaca ya. Ya, Ya, oke. Kalau yang aku baca ini judulnya Kalau Tak Berniat Baik. Oke, kita baca ya. Bagimu mungkin hanya bercanda. Bagi orang lain, bisa saja itu melukai hatinya. Bagimu mungkin hanya main-main. Bagi orang lain, sudah masuk dalam hati. Tidak semua perlakuan bisa disamaratakan pada semua orang. Beberapa orang lemah soal perasaan. Diberi perhatian sedikit saja, baper gak ketulungan. Kalau tak berniat baik, jangan mempermainkan dengan buruk. Wah, tapi brengsek nggak sih orang kayak gitu? Keren Nggak ya? banget sih. sangat red flag. Lanjut coba. Lanjut kayaknya Kak Tipa sih. Junior aja. Oke, Kak Dia Tipa masih itu ya. butuh nafas. Yang apa ya? Sebelum baca buku udah tarik nafas dulu. Aku mau baca Menghancurkan Hati Masing-masing. Kita tahu kita tak akan bisa bersama. Kita paham kita tidak akan mampu menyatukan tujuan. Kita tak bisa melawan arah. Namun, masih saja kita tetap keras kepala untuk bertemu. Kita masih mencari celah untuk saling menetap satu sama lain. Meski sesungguhnya, tatapan itu tidak pernah benar-benar mengobati. Kita pertaruhkan hati yang selama ini bertarung untuk saling lepas. Kita abaikan perjuangan untuk saling tidak terikat lagi. Kita terlalu berani untuk menjadi pengecut. Kita terlalu kuat untuk menghancurkan hati masing-masing. Bukankah seharusnya kita sudah saling membunuh perasaan? Mengapa malah memaksa tumbuh yang sudah lama disimpan? Jika suatu hari aku sudah terlihat lelah, jangan biarkan aku sendirian. Sapa aku agar aku tenang. Aduh, ya Allah. Jadi tuh kadang tuh kita udah tahu kalau memang kita tuh nggak pernah bisa bersatu. Masih aja ngeyel. Masih ada nyari celahnya. Terus Gimana Kak Tip? Oke. Mau baca buku atau Mau baca buku. Oh, boleh. Aku bercerita sih guys, nanti ini channelnya jadi channel Tipa. Episode kali ini. Nggak mau curhat aja nih tiba-tiba. Oh iya. nggak apa-apa kok, kita boleh mulai terbuka ya. Sesuai nama channel kita Mulai ya. terbuka. Mulai terbuka. Ya mungkin dari bukunya Bu Chandra ini relate ya sama semua orang. Pasti pernah ngalamin yang namanya sedih dalam hal apapun itu ya. Karena tidak hanya melulu tentang cintaan, karir, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Apa yang bikin buku-buku ini ketika dibaca kamu ngerasa bahwa itu ngegugah perasaan kamu banget? Oh ya Pak.
kayak relate aja gitu. Isi bukunya relate, kena banget. Apalagi dibacakan dengan teman-teman dengan penuh emosi dan perasaan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamu ingin mengembara pada liar pilihan-pilihan yang kamu ciptakan. Aku berharap saat kamu membaca surat ini, kamu sedang baik-baik saja. Perasaanmu masih bahagia seperti itu. Masih merasa hebat atas apapun yang kamu lakukan. Semoga tak ada kepedihan di hatimu, tak ada luka yang menggores dan membekas. Tak ada yang bisa mematahkan hatimu, sebab aku tahu betul rasanya. Aku tahu betul rasanya patah hati. Aku paham rasanya. Aku mengerti bagaimana berada di posisi ini. Namun tak ini. Aku hafal rasanya memegang kepercayaan yang diam-diam dihancurkan. Semoga saat membaca ini, tarikan napasmu tidak sesak. Tetap tenang, tetap dengan senyuman penuh. Tak seperti yang pernah kulalui. Kapan yang lirih dalam diri, ku rekam semua gejolak mengampas dada. Ku hardik diriku sendiri saat terus meminta kamu untuk tetap tinggal. Namun, saat yang sama, kamu ingin berdekat jauh. Kamu ingin mengembara pada liar pilihan-pilihan yang kamu ciptakan. Kamu menanam sial pada lubang-lubang yang kamu gali. Kamu hempas aku pada rumpun yang lain. Kamu buang aku di garis sembunyi, garis pinggir diriku. Lalu kamu teteskan perih membekas membiru. Semoga kamu tetap pada puncak tinggi itu ya. Merasakan bagaimana jatuh mendalami warung sepi seolah tak ada tempat mengadu. Sudahkah kamu mengingat dirimu hari ini? Cukup kamu lupakan sepanjang jalan yang kamu lalui. Kamu tak akan paham rasanya bersimbah lemur. Kamu tak akan mengerti rasanya mengurus anak sedih yang dilahirkan oleh seseorang yang kamu cintai sesungguhnya. Seseorang yang kamu pikir dia begitu hebat telah membuatmu melarat. Seseorang yang berpikir paling mahir berlari dari kesialan. Dan sialnya, aku pernah percaya kamu begitu bisa dipercaya. Surat ini kututup dengan senyum yang dulu pernah tagih berkali-kali. Berbahagialah selalu. Aku yang jauh hanya sedang mengingat untuk kembali belajar melupakan. Gokil. Mengikhlaskan. Kita betul bernafas sebentar gak sih? Deg-degan dengernya. Bukunya guys, harus dibeli ya. Kita butuh nafas Sesuai sebentar. Butuh apa ya? Mensyukuri. Barangkali itu bisa bikin semuanya lebih ringan. Ya nggak sih, maksudnya kita nggak bisa kan selalu mengharapkan orang lain memeluk kita. Kita yang harusnya memeluk diri kita sendiri. Love yourself. Butterfly. Udah bertahan sampai hari ini, udah jadi orang-orang yang bisa berdamai. Dan sakit banget ya, Vin. Iya. Sakit banget ya. Kadang ikhlas yang paling berat itu adalah mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Betul. Sebenarnya mendoakan, tapi mendoakan yang buruk-buruk. Seringnya begitu. Seringnya. Padahal itu nggak boleh. Iya, doakan yang terbaik.
mendoakan yang terbaik walaupun pernah disakiti. Dan titik paling apa ya, paling titik mengikhlaskan atau titik tertinggi mencintai atau menyayangi ya ketika kita berusaha untuk nggak menghubungi orang yang sebelumnya pernah jadi notifikasi favorit. Aduh, kayak apa ya, kayak kita Karena kita udah tahu dia bahagia gitu. kayak kita mati-matian, nggak usah deh, nggak usah. Padahal tuh itu kayak kita mencoba untuk ngulangin apa ya, ngehilangin apa kebiasaan itu sih. Tapi tadi aku bilang kita memang nggak bisa menyerahkan tombol-tombol di diri kita ke orang lain. Ada orang yang baik terus kita baper, ada orang ngomong nggak enak banget kita baper, nggak bisa begitu. Kita yang harus megang kunci kendali di emosi kita, di perasaan kita. Kita harus tahu kapan kita membuka, kapan kita nggak membuka. Karena ya tadi orang-orang itu semuanya mesti mikirin diri sendiri, nggak ada orang yang nggak mikirin diri sendiri. Semua orang pasti ngamanin diri sendiri. So kita harus ngamanin diri kita tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus. Ini jadi serius ya bahasan kita. Maksudnya Jadi gitu berat. sih. Ya, kayaknya udah deh Iya. kita lanjut Di di next video. Ya. So jangan lupa berarti harus subscribe dan klik tombol lonceng. Lonceng. Nah, ntar kita akan baca banyak buku, kita akan banyak cerita, kita akan mulai terbuka. Ya nggak? betul. Mulai terbuka. Seperti channelnya mulai terbuka. Terbuka. Oke, thank you, bye. Bye bye.